Benarkah Persib Bandung akan terus pakai Stadion Pakansari sebagai home base sampai kompetisi Liga 1 selesai? Reaksi Luis Mia saat mengetahui Erick Thohir resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Preview laga Rans Nusantara kontra Persib Bandung. Adu kuat pemain asing Persib Bandung dan Rans Nusantara. Siapa yang layak menang minggu nanti? Walau berat dan sulit, pelatih Rans Nusantara tetap berambisi raih 3 poin minggu nanti kontra Persib Bandung. Bentrok supporter dengan kepolisian kembali terjadi. Kini terjadi di luar Stadion Jatidiri Semarang jelang laga PSIS Semarang kontra Persis Solo. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Sujarno berbicara soal markas Persib Bandung selama sisa putaran kedua Liga 1 2022. Persib Bandung memang terusir dari Kota Kembang karena markas yang dipakai pada putaran pertama Liga 1 tengah dipersiapkan buat Piala Dunia Usia 20 2023. Seperti diketahui, Stadion Sijalak Harupat dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api bakal dipakai untuk Piala Dunia Usia 20 2023. Akibat itu Persib Bandung pada awal putaran kedua Liga 1 2022 sudah pindah kandang. Bahkan sebelumnya Persib juga direncanakan bermarkas di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Bekasi. Namun akhirnya batal karena tidak mendapatkan perizinan dari pihak berwenang. Sehingga laga pekan ke-18 yang seharusnya melawan Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti Bekasi pun ditunda sampai saat ini. Akan tetapi belum lama ini tim Pangeran Biru itu sudah bermarkas di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Terbaru tim asuhan Luis Mia itu telah menjamu PSM Makassar pada pekan ke-24 Liga 1 pada Selasa, 14 Februari 2023 lalu. Situasi ini pun membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Persib akan bermarkas terus di Stadion Pakansari, Bogor? Menanggapi hal tersebut, Sujarno mengatakan bahwa saat ini Stadion Pakansari memang telah dipakai beberapa klub Liga 1. Menurutnya saat ini, stadion tersebut bukan hanya sebagai markas Persikabo dan Rans Nusantara. Sujarno mengatakan saat ini Persib sudah bisa bermarkas di Pakansari. Hanya saja, karena stadion dipakai untuk 3 klub, jadinya tidak bisa bermain berturut-turut selama 3 hari. Tetapi terkait hal tersebut, PT LIB sudah mengakomodir dan dikatakan tidak ada masalah. Sujarno berharap Persib bisa terus-menerus memakai Stadion Pakansari hingga kompetisi musim 2022 ini berakhir. Dengan ini, diharapkan semua bisa berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Alhamdulillah sudah ada toleransi. Misalnya Pakansari sudah diizinkan ada Persib, Rans, dan Persikabo. Walaupun misalnya ada laga-laga jangan sampai 3 hari berturut-turut itu sudah kita akomodir. Ya, mudah-mudahan bisa terus berlanjutlah di Pakansari, jelas Sujarno. Pelatih Persib Bandung Luis Mia Aspas menyambut baik dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI baru periode 2023-2027. Menurut Luis Mia, terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia yang sangat mengharapkan perubahan. Luis Mia menjelaskan sosok Erick Thohir dirasa sangat pantas menduduki jabatan sebagai pucuk pimpinan federasi. Apalagi latar belakang Erick Thohir sudah tidak perlu diragukan lagi karena sangat berpengalaman di sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, Luis Mia menilai kiprah Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia juga sudah ditunjukkan dengan banyak cara. Apalagi pengalaman itu juga tidak hanya didapat Erick di dalam negeri, bahkan hingga luar negeri. Dari segi kesiapan, ia merasa Erick Thohir merupakan sosok yang sangat siap dan memahami akar masalah di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu berharap kehadiran Erick Thohir dapat mewujudkan harapan banyak pihak, terutama agar sepak bola Indonesia bisa lebih berprestasi. Saya merasa sangat senang karena sudah terpilih ketua umum yang baru, dan bagi saya dia yang terpilih adalah orang yang berpengalaman di sepak bola. Ini yang paling penting, karena dia memiliki pengalaman di dalam maupun di luar negeri. Menurut saya dia orang yang sudah siap
dan kekurangan yang ada di persepak bolaan kita bisa diperbaiki. Jelas Luis Mia. Jelang laga lanjutan pekan ke-25 Liga 1 Indonesia antara Rans Nusantara kontra Persib Bandung, Luis Mia dipastikan akan unggulkan duo Brazil. Pelatih Persib Bandung Luis Mia diprediksi akan kembali menurunkan skuad terbaiknya untuk bisa menaklukkan Rans Nusantara dalam laga akhir pekan ini. Luis Mia dipastikan akan bertumpu pada ujung tombak David da Silva dan Ciro Alves. Selain itu, kekalahan dari PSM Makassar pada laga sebelumnya juga pasti akan dibalaskan dalam laga kali ini agar mampu mengejar ketertinggalan di papan klasemen Liga 1. Usai Persija Jakarta gagal meraih 3 poin dari Bayangkara FC pada 16 Februari 2023 kemarin. Ini menjadi kesempatan besar bagi Luis Mia untuk menyalip Persija Jakarta. Bukan hanya optimisme yang tinggi untuk kembali bersaing di papan atas klasemen. Jika Luis Mia kembali mencatatkan rekor tidak terkalahkan di sepanjang laga sisa, bukan tidak mungkin juara ada di tangan Persib Bandung. Persib Bandung dipastikan akan bekerja dengan lebih keras untuk bisa menaklukkan PSM Makassar di sisa laga putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2022 ini. Di pihak lain, Rans Nusantara akan bertarung habis-habisan demi keluar dari zona degradasi di musim ini. Dilihat dari sektor pemain asing, tim asuhan pelatih Luis Mia memiliki duo Brazil, David da Silva dan Ciro Alves sebagai bomber andalannya. Tercatat selama berseragam Persib Bandung, David da Silva sudah mencetak 17 gol di Liga 1 2022 ini. Dengan jumlah gol tersebut, David da Silva berhasil menguasai posisi puncak top scorer di musim ini. Partner sejolinya Ciro Alves saat ini sudah menyumbangkan 9 gol dan berhasil menjadi top scorer kedua di Persib Bandung. Selain dua Brazil tersebut, tim Persib Bandung pun memiliki dua pemain asing lainnya di lini pertahanan. Dua pemain tersebut adalah Daisuke Sato dari Filipina dan Nick Webers dari Belanda. Tercatat keduanya selalu diturunkan pelatih Luis Mia untuk mengisi lini pertahanan Persib Bandung di setiap pertandingannya. Tidak mau kalah dengan Persib Bandung, kubu Rans Nusantara pun memiliki 3 pemain asing di dalam skuadnya. Di lini tengah, tim berjulukan The Phoenix tersebut memiliki 2 pemain asing, yakni Mitsuru Maruoka dari Jepang dan Makan Konate dari Mali. Selama berseragam Rans Nusantara FC, Maruoka sudah dimainkan 24 kali dari 24 laga yang dilakoni The Phoenix musim ini. Tidak hanya itu, Mitsuru Maruoka pun telah menyumbangkan 6 gol dan 2 assist untuk Rans Nusantara FC. Makan Konate yang merupakan mantan pemain Persib Bandung tidak jauh berbeda dengan Mitsuru Maruoka. Tercatat Konate telah mengemas 5 gol dan 1 assist dari 23 laga yang dilakoninya bersama Rans Nusantara musim ini. Jika dilihat dari data di atas kertas, Persib Bandung tentu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa mencuri 3 poin dari kandang Rans Nusantara. Bola itu bundar, jadi setiap kemungkinan bisa saja terjadi, sehingga Luis Mia tidak boleh kecolongan agar bisa mengejar PSM Makassar dan menjadi juara di Liga 1 musim ini. Di sisi lain, pelatih Rans Nusantara FC memiliki tekad untuk mengangkat posisi Rans Nusantara dari dasar klasemen. Sejauh ini kinerja dari Santana belum membuahkan hasil. Sejak menggantikan posisi Rahmat Darmawan, Rodrigo Santana tidak berhasil meraih poin sekalipun dalam 3 partai yang dijalaninya. Melawan Persib Bandung pada minggu nanti, pelatih asal Brazil ini sadar bahwa itu bukan pekerjaan yang mudah, mengingat jarak antar klasemen yang sangat jauh. Namun Rans akan berusaha meraih hasil semaksimal mungkin, setidaknya merebut 1 angka di kandang sendiri. Lawan Persib bukan perkara yang mudah, mengingat mereka memiliki skuad bagus. Tapi kami tidak menyerah untuk mendapatkan poin di laga ini, jelas Santana. Supporter PSIS Semarang bentrok dengan kepolisian di Stadion Jatidiri Semarang menjelang derby Jawa Tengah antara PSIS Semarang kontra Persis Solo. Supporter PSIS Semarang terlibat aksi lempar batu dan dibalas tembakan gas air mata oleh kepolisian. Dikutip dari Detik Jateng pada Jumat kemarin,
Pantauan di lokasi pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Awalnya, ribuan supporter PSIS Semarang mencoba merangsek masuk ke dalam Stadion Jatidiri. Di depan pintu utama Stadion Jatidiri, terlihat ribuan supporter PSIS Semarang mencoba masuk ke stadion di bawah guyuran hujan. Ada supporter yang berteriak mempertanyakan ke polisi alasan tidak diizinkan masuk. Sebagian supporter tampak melempar batu ke arah polisi. Petugas kepolisian yang berjaga membalas dengan melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Selain itu, mobil water cannon menyemprotkan air untuk memecah kerumunan supporter. Setelah ada tembakan gas air mata, tampak kerumunan supporter pecah. Namun lemparan batu masih terjadi. Ada polisi yang mengevakuasi supporter anak dan wanita ke area aman. Ribuan massa supporter PSIS Semarang mengepung pintu akses masuk Stadion Jatidiri. Massa supporter PSIS Semarang dari kelompok Panser Biru dan Snack ini menuntut pihak panitia pelaksana mengizinkan mereka mendukung langsung tim kesayangannya. Supporter tersebut merasa tidak memiliki masalah atau konflik apapun dengan supporter Persis Solo, sehingga tidak ada alasan untuk saling bentrok atau menyerang. Selain berteriak-teriak, massa supporter sempat melempari mobil rantis polisi yang menghalau akses pintu masuk stadion dengan batu dan botol. Keputusan melaksanakan pertandingan tanpa penonton sendiri merupakan keputusan bersama dari panitia pelaksana, manajemen PSIS Semarang dan Persis, serta aparat kepolisian. Langkah ini diambil sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerusuhan antar supporter.